Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitriani. Saya lokal P4D. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kalender ganjil yang mana pada bulan Juli sampai Desember. Bulan Juli pada tanggal 1 sampai 3 itu tidak terhitung dalam 1 minggu 1 bulan dikarenakan tidak memenuhi syarat. Lalu pada tanggal 5 sampai 10 itu tidak termasuk dalam 1 minggu 1 bulan dikarenakan pada tanggal 10 itu libur hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak efektif. Lalu pada tanggal 11 sampai 24 itu termasuk karena dia lebih dari 4 hari atau lebih, jadi bisa dihitung dalam 1 minggu 1 bulan. Jadi efektif. Lalu pada tanggal 25 sampai 31 itu termasuk karena dia lebih dari 4 hari atau lebih, jadi bisa dihitung dalam 1 minggu 1 bulan. Jadi termasuk efektif. Pada bulan Juli ini yang efektifnya 2 minggu, yang tidak efektifnya 2 minggu. Lalu pada bulan Agustus dari tanggal 1 sampai 10 itu termasuk karena dia lebih dari 4 hari atau lebih, jadi bisa dihitung dalam 1 minggu 1 bulan. Jadi efektif. Lalu pada tanggal 11 sampai 17 itu tidak efektif karena dia tidak terhitung dalam 1 minggu 1 bulan dan tidak memenuhi syarat. Dan juga pada tanggal 17 Agustus itu tanggal merah di mana hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi tidak efektif. Lalu pada tanggal 18 sampai 24 itu termasuk karena dia lebih dari 4 hari atau lebih, jadi bisa dihitung dalam 1 minggu 1 bulan, jadi termasuk efektif. Lalu dari tanggal 25 sampai 31 itu termasuk karena dia lebih dari 4 hari atau lebih, jadi bisa dihitung dalam 1 minggu 1 bulan. Jadi pada bulan Agustus ini hanya 1 minggu yang tidak efektif, 3 minggunya efektif. Lalu pada bulan September dari tanggal 1 sampai tanggal 4 itu termasuk kegiatan hari belajar efektif fakultatif. Lalu dari tanggal 6 sampai tanggal 18 itu tidak termasuk karena pada tanggal 6 sampai 18 itu hari libur permulaan puasa atau hari raya. Lalu dari tanggal 20 sampai tanggal 30 itu termasuk karena dia lebih dari 4 hari atau lebih, jadi bisa dihitung dalam 1 minggu 1 bulan. Jadi pada bulan September ini yang efektifnya 2 minggu, yang tidak efektifnya 2 minggu. Lalu pada bulan Oktober dari tanggal 1 sampai tanggal 31 itu termasuk karena dia lebih dari 4 hari atau lebih, jadi bisa dihitung dalam 1 minggu 1 bulan. Jadi pada bulan Oktober selama 4 minggu dia belajar efektif. Lalu pada bulan November pada tanggal 1 sampai 10 itu termasuk karena dia lebih dari 4 hari atau lebih, jadi bisa dihitung dalam 1 minggu 1 bulan. Jadi efektif. Lalu pada tanggal 11 sampai 17 itu tidak termasuk dikarenakan pada tanggal 17 itu hari libur hari raya Idul Adha, jadi tidak efektif. Jadi pada bulan November hanya 1 minggu yang tidak efektif, 3 minggunya itu efektif. Lalu pada bulan Desember dari tanggal 1 sampai tanggal 4 itu termasuk karena dia lebih dari 4 hari atau lebih, jadi bisa dihitung dalam 1 minggu 1 bulan. Jadi termasuk efektif. Lalu pada tanggal 5 sampai 7 itu tidak termasuk karena pada tanggal 7 itu hari libur besar, jadi tidak termasuk efektif. Lalu dari tanggal 8 sampai 13 itu termasuk karena dia lebih dari 4 hari atau lebih, jadi bisa dihitung dalam 1 minggu 1 bulan. Jadi termasuk efektif. Lalu pada tanggal 14 sampai 25
itu tidak termasuk efektif karena pada tanggal 25 itu hari raya Natal, jadi tidak termasuk efektif. Dan pada tanggal 26 sampai 31 itu tidak termasuk efektif dikarenakan sudah libur 1 semester 5 hari SD 31 Desember 2010. Jadi pada bulan kalender ganjil ini yang belajar semester 1 yang efektifnya hanya 106 hari. Yang tidak efektifnya fakultatif hanya 18 hari. Sekian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.